Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, presentasi KTM akhirnya selesai digelar. Dan kedua tim nampak identik banget sob. Kalau yang sebelumnya masih berbeda, kali ini benar-benar sama. Seperti Factory KTM punya 4 sepeda. Dan juga apa nih strategi untuk KTM tahun 2025? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Peluncuran KTM akhirnya selesai digelar sob. Menjawab penasaran para pecinta MotoGP, khususnya para fans KTM. Dan akhirnya terjawab sudah semuanya dan mirip banget sob. Tapi sebelum itu, dengan gaya peluncuran virtualnya, tentu ini menggambarkan KTM banget yang sedang memiliki kendala di bagian finansial. Setelah tim-tim sekelas satelit pun melakukan presentasi di berbagai venue, KTM nampak sudah menjalankan program-program untuk mensolusikan masalah-masalahnya. Dan untuk kali ini, kalau kita melihat tahun 2022, kita masih melihat sedikit berbeda, walaupun sama-sama orange, untuk kali ini mirip banget sob. Bahkan bisa dibilang ini sama persis. Ini mah sama aja KTM memiliki 2 tim pabrikan. Memang hal lumrah, Yamaha pun juga akan memiliki 2 tim pabrikan. Dalam artian, 2 tim yang memiliki support penuh pabrikan dari mesinnya. Honda juga. Tapi mereka masih bisa dibedakan mana pabrikan, mana satelit. Nah kalau ini, siapa aja yang menang, disitulah KTM pabrikan yang bakalan dapat nama. Tech 3, entah ini sebuah kebanggaan atau kerugian, karena namanya mungkin akan sedikit tersamarkan. Nah kalau lihat dari detail motornya, motor ini masih seperti update terakhir di Barcelona. Dan memang, karena di tes Sepang nanti masih bisa ada perubahan yang akan digunakan sebagai dasar untuk balapan mulai musim 2025 di Thailand nanti. Nah kemungkinan, motor yang bisa digunakan untuk mengganggu Ducati di musim lalu ini akan semakin kuat, apalagi keempat pembalapnya kini solid. Lantas, sekuat apa? Dan apa strategi milik KTM? Apakah sudah aman dari masalah-masalah finansialnya? Lanjut ke berita kedua. Kesulitan keuangan KTM baru-baru ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen merek Austria tersebut terhadap MotoGP. Pete Bearer, direktur olahraga KTM, mengenang kembali masa penuh gejolak ini dan menjelaskan bagaimana dia meyakinkan para pembalapnya. Tahun 2024 telah menjadi periode yang sangat sulit bagi Pete Bearer karena tantangan ekonomi dan ketidakpastian yang dibebani masa depan pabrikan MotoGP. Namun, terlepas dari gejolak finansial dan rumor yang menyelimuti merek tersebut, Bearer tetap yakin dengan kemampuan dan rencana KTM untuk tahun 2025. Terutama dengan partisipasi pembalap berbakat seperti Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini, dan juga Maverick Vinales. KTM telah melalui masa-masa ketidakpastian selama berbulan-bulan. Dan Bearer mengakui bahwa situasinya rumit untuk dikelola, terutama setelah pengumuman restrukturisasi pada bulan Desember. Yang membuat saya khawatir adalah tanggal 20 Desember. Pelakunya menekankan bahwa tanggal ini merupakan titik balik dalam diskusi internal dan persepsi KTM tentang masa depannya. Rumor hengkangnya merek tersebut dari MotoGP dengan cepat beredar dipicu oleh ketidakpastian finansial. Namun Bearer segera mengklarifikasi situasinya. KTM tidak hanya berpartisipasi, tujuannya jelas untuk menjadi kompetitif. Pabrikan asal Austria itu telah mengonfirmasi kuartet pembalap untuk tahun 2025 yang terdiri dari Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini, dan juga Maverick Vinales yang tampil impresif. Tim pembalap berbakat ini mewakili grup kuat yang bisa menghasilkan performa kuat dan bahkan kemenangan bagi KTM. Bearer tetap optimis dengan kemampuan KTM dalam menghadapi tantangan ke depan. Salah satu poin tersulit bagi Bearer adalah menghadapi rumor seputar Pedro Acosta, salah satu talenta terbesarnya MotoGP. Pembalap Spanyol yang bergabung dengan KTM melalui Rookies Cup dan naik pangkat menjadi juara dunia Moto3 dan juga Moto2, memicu spekulasi bahwa dia bisa meninggalkan KTM ke Ducati mulai tahun 2026. Saya tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya, kata Bearer, yang mengakui bahwa situasi ini sulit untuk ditangani, terutama dengan kekhawatiran yang diungkapkan oleh para pengemudi.
Ketika berita seperti ini datang, sulit untuk berbicara dengan semua pembalap pada saat yang sama. Pedro bertanya kepada kami, apakah kami berada di kantor dan apakah kami masih bekerja. Saya memberitahunya dengan jelas, dan 2 hari kemudian, dia berada di kantor saya bersama manajernya. Dia melihat departemen balap masih utuh dan semua orang bekerja keras. Dia meninjau hasil tes Jerez, kembali ke rumah dengan tenang dan fokus pada latihannya. Jika pengemudi memiliki pertanyaan, mereka tahu bahwa mereka dapat menghubungi saya kapan saja, kata Pit Beirer di Speedweek. Oleh karena itu, Pit Beirer memastikan bahwa tim telah mengambil tindakan untuk meyakinkan pengemudinya dan menjaga komunikasi yang baik. Para pengemudi mempercayai kami dan memberi kami banyak kekuatan dan dorongan. Dukungan ini sangat penting untuk menjaga kekompakan tim di saat ketidakpastian dapat merusak moral. Tes sesungguhnya bagi KTM dan para pembalapnya akan dimulai pada tes IRTA Sepang yang dijadwalkan pada 5-7 Februari. Ini akan menjadi kesempatan bagi tim untuk mengukur kemajuan teknisnya dan menguji pengembangan RC16. Tantangannya adalah memastikan bahwa upaya pengembangan tersebut telah membuahkan hasil dan KTM siap bersaing memperebutkan podium pada tahun 2025. Dan tentang KTM ini, diperkuat dengan pernyataannya bahwa kini KTM telah keluar dari masalah. Hervé von Karel, ahli strategi di balik Red Bull KTM Tech 3, yakin bahwa meskipun gejolak keuangan mengguncang Pirelli Mobility dan juga KTM, RC16 baru tidak akan kehilangan performa. Setelah masa gejolak finansial yang mengguncang Pirelli Mobility dan KTM, Hervé von Karel kini merasa senang bisa berkonsentrasi penuh di kompetisi MotoGP. Badai terdahsyat yang melanda Pirelli Mobility dan merek KTM ini telah berakhir. Kami kini dapat fokus pada tugas terpenting kami, balap MotoGP. Dengan berakhirnya krisis, KTM siap berinvestasi pada performa di lintasan dan memanfaatkan potensinya sepenuhnya pada tahun 2025. Kami sudah mengirimkan 2 sepeda motor ke Malaysia untuk Enea Bastianini dan Maverick Vinales. Mereka dilengkapi dengan bagian pengembangan yang diuji coba pada bulan November setelah final Barcelona. Von Karel juga menyoroti penguatan timnya dengan pembalap berpengalaman dan menjanjikan. Kami sejauh ini memiliki kru Tech 3 terbaik sejak memasuki kelas Premier pada tahun 2024. Tim mengalami peningkatan kekuatan tahun lalu, terutama dengan Pedro Acosta, yang melampaui semua ekspektasi dengan menunjukkan penampilan luar biasa. Namun, bos tim menyoroti bahwa tahun 2025 adalah titik balik. Karena 2 rekrutan baru, Enea Bastianini dan Maverick Vinales, telah menunjukkan potensi mereka di MotoGP setelah memenangkan balapan di masa lalu. Pengalaman ini memungkinkan Anda bermimpi besar. Salah satu poin penting yang ingin ditekankan von Karel untuk tahun 2025 adalah kesetaraan materi antara pembalap tim pabrikan dan juga tim satelit. Saat sepeda dirakit di Munderving 2 minggu lalu, ke-8 KTM RC16 dibuat dengan spesifikasi yang sama. Oleh karena itu, keempat pembalap akan memulai dengan posisi yang sama, dan ini sangat penting untuk moral para pembalap. Strategi menyediakan peralatan yang identik dengan tim pabrikan kepada tim satelit mencerminkan keinginan yang jelas untuk menciptakan kohesi dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pembalap untuk bersinar. Dengan perlakuan setara tersebut dan kedatangan pembalap berkaliber internasional seperti Maverick Vinales dan Bastianini, von Karel mengungkapkan keyakinannya bahwa KTM kini siap memperjuangkan kemenangan di setiap balapan. Menurutnya, semua pembalap KTM punya kemampuan juara di 2025. Kuncinya adalah mengelola tes di luar musim dengan baik dan mendapatkan awal yang baik di balapan pertama musim ini. Singkatnya, KTM Tech 3 mendekati musim 2025 dengan ambisi besar dan tim yang kuat, siap menghadapi tantangan kejuaraan. Nah, dengan optimisme ini, bisakah KTM mengalahkan dominasi Ducati, Sob? Menurut teman-teman, jagoin siapa nih? KTM atau tetap Ducati? Coba komen.